Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak tetap semangat ya. Hari ini anak-anak adalah pertemuan pertama kita untuk pembelajaran suku bangsa yang ada buku tematik atau pada tema 1 subtema 1. Anak sudah bisa melihat ya nih, dari tampilan pertama saja sudah sangat menunjukkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, kita pertama-tama akan mempelajari terlebih dahulu kenapa sih di Indonesia ini sangat beragam sekali suku bangsanya. Kita lihat sejarah nenek moyang kita nih. Nah di sini ada peta dan yang menunjukkan menunjukkan kedatangan nenek moyang. Yang pertama nih ada garis berwarna merah. Garis berwarna merah ini ada dua ya, ada yang dari atas, ada yang dari samping kiri nih ya. Nah, yang garis berwarna merah ini adalah Proto Melayu, dan sedangkan yang garis berwarna hitam ini pada peta ya, itu adalah Deutero Melayu. Apa itu Proto Melayu dan apa itu Deutero Melayu? Yang pertama nih, Proto Melayu. Proto Melayu itu adalah gelombang pertama kedatangan dari nenek moyang kita, berkisar dari tahun 200 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Mohon maaf ya, ini salah penulisan, tetapi tahun yang benar adalah 200 sampai 500 sebelum Masehi. Yang pertama nih, anak-anak bisa lihat garis yang pertama berwarna merah yang atas. Yang atas ya, bukan yang sebelah kiri ya. Anak-anak nanti bisa lihat garis merah, fokus ya ke yang atas. Indonesia itu peta Indonesia yang berwarna hijau ya anak-anak, yang di bawah. Nah, pertama Yunan melalui Filipina. Tuh lihat petanya ya, Yunan titik awal warna merah tuh garisnya di atas, melalui Filipina menyebar ke Sulawesi. Sulawesi itu adalah pulau tuh yang bentuknya seperti huruf K ya. Sulawesi Utara tuh dari yang atas, bagian atas. Sulawesi Utara tuh bagian atas kalau di peta ya nak ya. Lalu ke Maluku dan Papua. Maluku ke bawah ke Papua ya, ke sebelah kanan tuh. Nah, ada kan persebarannya ya. Nah, itu persebaran yang pertama. Lalu persebaran yang kedua, Yunan melalui Malaysia. Nah, ada dua rute nih persebaran nenek moyang kita, berasal dari Yunan. Pertama melalui Filipina, lalu ke Sulawesi Utara dan seterusnya. Lalu persebaran yang kedua yaitu dari Yunan lagi melalui Malaysia. Sekarang melalui Malaysia nih ke sebelah kiri ya. Lalu menyebar ke Sumatera nih, ada yang belok ke kiri ke Sumatera, ada yang ke Jawa langsung ya, ada yang ke Sumatera, ke Jawa, ke Nusa Tenggara, lalu pulau-pulau lain. Nah, terlihat nih yang berwarna merah ya, ada beberapa rute nih dari Yunan. Itu adalah kurang lebih gambaran kedatangan dari nenek moyang kita berasal dari Yunan. Lalu ada Deutero Melayu atau gelombang muda. Nah ini kenapa disebut gelombang muda? Karena kedatangannya itu dari tahun 500 sebelum Masehi. Nah, 500 sebelum Masehi ke atas ya. Kalau tadi kan 200 sampai 500. Kalau ini 500 ke atas. Nah, daratan dari mana sih? Dari daratan Asia ke Thailand. Nih yang warna hitam nih, dari Asia, daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat dan menuju pulau-pulau di Indonesia. Menyebar ya. Itu kurang lebih anak-anak gambaran kedatangan nenek moyang kita. Nah, lalu yang selanjutnya macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari persebaran tadi sehingga ada beberapa suku bangsa nih. Ada 3 macam. Yang pertama suku bangsa Negrito. Yang kedua suku bangsa Weodit dan suku bangsa Melayu. Apa ya itu ya? Kita pelajari lagi. Nah, suku bangsa Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Suku bangsa Negrito ini anak-anak terdapat di Afrika Tengah asalnya ya, dan semenanjung Melayu. Dan dikenal dengan nama orang Semang. Ciri-cirinya seperti apa? Kulit hitam, rambut keriting, dan tubuhnya pendek. Nah, ini suku bangsa Negrito ya. Lalu yang kedua, suku bangsa Wedit. Suku bangsa Wedit ini adalah keturunan dengan suku bangsa Negrito. Jadi masih keturunan suku bangsa Negrito ya. Lalu suku ini berada di suku Kubu Jambi, di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, dan Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ciri-cirinya seperti apa?
tubuh berukuran sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Itu ciri-cirinya. Lalu suku yang ketiga, suku bangsa Melayu. Nah, suku bangsa Melayu ini ada Melayu tua dan ada Melayu muda. Melayu tua ini seperti anak-anak lihat ya, berbeda ya pakaiannya juga dari Melayu tua dan Melayu muda. Nah, selanjutnya ya, untuk golongan Melayu tua ini, mereka itu mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, suku yang termasuk golongan Melayu tua itu yang mana saja ya? Yaitu ada suku Dayak di Kalimantan, ada suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan ada suku Batak di Danau Toba. Lalu ada golongan Melayu muda. Golongan ini mempunyai kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau golongan Melayu muda ini yang termasuk ke dalamnya suku apa saja? Ada suku Jawa di Pulau Jawa, ada suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bali di Pulau Bali. Anak-anak ya. Nah, apa sih penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia? Yang pertama, berbeda ras asal. Yang tadi ya, yang ketiga tadi, rasnya berbeda-beda asalnya, sehingga terjadilah keberagaman suku. Lalu yang kedua, perbedaan lingkungan geografis. Ini juga mempengaruhi ya, misalkan yang di dataran tinggi, yang di dataran rendah, dan sebagainya. Geografis itu dari daerahnya ya. Lalu perbedaan latar belakang sejarahnya. Nah, lalu yang selanjutnya, perbedaan agama dan kepercayaan itu juga mempengaruhi keberagaman suku bangsa. Nah, masyarakat Indonesia itu anak-anak hidup dalam keberagaman suku bangsa. Ada ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Bukan hanya 1, 2, 3 ya, atau bukan hanya suku Jawa saja, bukan hanya suku Sunda saja, dan lain sebagainya ya, tapi banyak sekali sampai ratusan. Dan kita patut bangga anak-anak ya, dan bersyukur atas keberagaman tersebut, karena tidak setiap bangsa atau negara di dunia ini memilikinya. Ya, jadi kita tuh spesial. Nah, jadi kita harus saling menghargai dan tentunya harus saling mengenal. Insya Allah kita pasti bisa ya anak-anak ya, untuk mengenal saudara-saudara kita walaupun berbeda suku dan bangsa. Tapi kita tetap adalah Indonesia. Nah, nih anak-anak nih, menghargai keberagaman suku bangsa. Bagaimana caranya? Ada 2 cara ya. Supaya kita bisa saling menghargai. Yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Ini contohnya, kalau misalkan kita punya teman yang berasal dari Jawa atau berasal dari daerah-daerah lain ya, dari suku yang lain, misalkan Batak misalkan ya, atau ada suku Betawi misalkan ya, kita harus saling menerima. Kalau sudah menerima, insya Allah bisa bergaul dengan baik. Itu juga salah satu bentuk penghargaan kita, atau menghargai keberagaman ya suku bangsa. Lalu tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan suku bangsa lain. Makanya tidak boleh ya, kita tuh ada yang kamu mah hitam, kamu mah keriting, kamu mah ini. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk tidak menghargai keberagaman suku bangsa. Nah, nanti kalau kita tidak menghargai suku bangsa yang lain, artinya kita tidak menghargai siapa? Sang pencipta, siapa? Allah. Iya, karena yang menciptakan keberagaman ini tentunya kembali lagi yaitu adalah Allah. Makanya kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh menjelek-jelekan, dan menerima keberagaman. Begitu anak-anak. Nah, untuk anak-anak kelas 4 nih yang selalu semangat, Ibu ucapkan terima kasih. Selalu semangat dalam belajar bersama Ibu. Kita akan bertemu. Hari ini tidak ada tugas ya anak-anak ya. Jadi hanya memahami atau belajar terkait materi keberagaman suku bangsa ya. Tidak ada tugas anak-anak. Selamat dipelajari, selamat beristirahat, selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.